Hai anak-anak, kita akan memulai pelajaran kita bab 1 sesi 2 untuk kelas 6. Suster harap kamu dalam keadaan sehat dan kita fokus dulu ya dalam pelajaran ini. Maka mari kita menyiapkan batin kita untuk bersiap dalam doa. Ambil posisi doa yang baik ya. Mari kita persiapkan diri kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan kami dan menghimpun kami di dalam masyarakat, serta menghendaki kami menjadi warga negara Indonesia. Bantulah kami agar kami dapat memahami dan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban warga negara, sehingga kami mendapatkan apa yang menjadi hak warga negara, sebagaimana Yesus ajarkan dan berbuat sebagai warga negara. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santa Lucia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke sesi 2, masih ada lanjutannya sedikit lagi tentang sesi 1. Kita mendalami kitab suci, yaitu kitab Mazmur. Tentu kamu tahu ya, kitab Mazmur ada dalam kitab Perjanjian Lama. Yang kita lihat adalah tentang Daud yang memberikan puji-pujian kepada Allah. Kita bisa membacanya ya. Puji-pujian dari Daud, aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterus dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan kumasyurkannya mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih, penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, kita akan mendalami isi kitab suci tadi ya. Tentu dengan berbagai pertanyaan. Pertanyaan yang pertama ini adalah, mengapa Daud mengajak umat untuk memuji dan mengagungkan Tuhan? Pekerjaan besar apa yang telah dilakukan Allah bagi bangsa Israel? Jawabannya adalah, Daud mengajak bangsa Israel memuji dan mengagungkan Tuhan karena berbagai pekerjaan besar yang telah dilakukannya. Misalnya, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, membimbing bangsa Israel ke tanah terjanji, memberi makan setiap hari, memberi rahmat kepada setiap makhluk ciptaannya. Pertanyaan berikut, pekerjaan besar apa sih yang dilakukan Allah bagi bangsa Indonesia? Yang pertama adalah
kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang berikutnya adalah kebinekaan dan kesatuan Indonesia seperti diakui oleh pendiri bangsa Indonesia ialah sebuah mukjizat Tuhan. Di Indonesia, yang berbineka tunggal ika adalah karya agung Tuhan. Ribuan pulau, ratusan suku bangsa dan bahasa daerah dengan beraneka ragam adat istiadat dapat bersatu sebagai Indonesia adalah karya agung Tuhan. Maka pantaslah kalau kita warga Indonesia memuji dan meluhurkan, bersyukur kepada Tuhan. Apa yang sebaiknya kita lakukan Allah bagi bangsa Indonesia tersebut? Nah, sebagai bentuk rasa syukur dan bangga atas Indonesia yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika tersebut, maka kita perlu berjuang untuk melestarikan keanekaragaman dalam kesatuan Indonesia. Nah, dengan ini sesi pertama sudah selesai. Nah, sekarang kita memasuki sesi kedua dengan tema hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, kita bisa lihat ini ada gambar yang pertama itu adalah orang-orang yang sedang mengantri untuk membayar pajak. Di sini ada tulisannya, orang bijak taat pajak. Rangkaian kedua, ada orang-orang di sini yang membangun jalan. Nah, dibangunnya jalan itu adalah sarana transportasi. Di sini listrik sudah masuk desa, maka ada orang-orang yang sedang membuat listrik ya. Nah, akibatnya apa? Sudah ada jalan, kemudian juga diterangi oleh lampu karena listrik sudah ada. Juga bisa digunakan untuk media elektronik. Nah, dari situ juga di sini didirikan pembangunan gedung sekolah. Nah, gedung sekolah di pedalaman bisa dibangun karena tadi jalan tadi sudah ada sehingga semua barang-barang bangunan bisa masuk dan tersalur ke daerah-daerah pedalaman. Sini ada gambar sekolah. Tentu memiliki banyak pertanyaan ya dengan gambar tadi. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini satu persatu. Mengapa warga negara membayar pajak? Pajak dan pungutan lain itu bersifat memaksa, tetapi pajak itu digunakan oleh negara untuk mewujudkan tujuan negara, antara lain mewujudkan kesejahteraan umum. Kesejahteraan yang dimaksud ialah hak warga negara. Dan membayar pajak merupakan salah satu kewajiban warga negara. Sebutkan beberapa contoh kewajiban selain membayar pajak. Nah, kewajiban yang lainnya adalah menjunjung hukum dan pemerintahan, itu ada di Undang-Undang Pasal 27 Ayat 2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan ada di Pasal 27 Ayat 3. Wajib menghormati hak asasi orang lain ada di Pasal 28B. Wajib membayar pajak tentu ada di Pasal 23 lain dan lain-lain. Mengapa negara membangun jalan, listrik, dan gedung sekolah? Negara membangun jalan, jaringan listrik, gedung sekolah, karena jalan, listrik, dan gedung sekolah merupakan prasarana umum. Dengan listrik, pabrik, peralatan rumah tangga, kantor, dan kendaraan umum dapat digerakkan. Dengan prasarana gedung sekolah dan prasarana yang lain, kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dilaksanakan. Contoh sekolah-sekolah yang ada di pedalaman itu dapat dibangun dan siswa-siswi yang ada di daerah pedalaman tidak ketinggalan dalam pendidikan. Jalan, jaringan listrik, dan gedung sekolah merupakan salah satu perwujudan kesejahteraan umum yang menjadi hak warga negara. Apa tujuan negara? Tujuan negara ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Apa hak dan kewajiban warga negara? Hak-hak warga negara adalah mendapat perlindungan hukum, berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat dalam lisan maupun tulisan,
berhak akan kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berhak atas pendidikan, berhak atas kehidupan yang layak, dan lain-lain. Nah, kita masuki dalam Injil Matius. Nah, kamu bisa lihat sendiri ini ada gambar Petrus yang sedang mengeluarkan 4 dirham uang yang ada dari mulutnya. Itu terdapat dalam Matius bab 7 ayat 24 sampai 27. Tentu kamu tahu Injil berada di mana di dalam kitab suci kita. Ya, tepatnya dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru yang pertama, yaitu Matius. Bisa dibaca sendiri ya tentang Matius bab 17 ayat 24 sampai 27. Nah, yang kedua kita membuka lagi kitab suci kita, Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius bab 22 ayat 15 sampai 22. Di sini diperlihatkan bahwa orang-orang Farisi ingin menjebak Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai pajak. Tetapi Yesus dengan sangat cerdas menjawab pertanyaan itu dan tidak masuk dalam jerat mereka. Bisa dibaca sendiri ya. Nah, di sini ada Yesus membayar pajak. Kita bisa tadi nggak bisa membacanya, kita bisa menontonnya ya. Guru, yang engkau katakan dan ajarkan itu benar. Engkau tidak memandang muka, tapi engkau mengajar kebenaran tentang jalan Allah. Katakan, apakah boleh kami membayar pajak kepada Kaisar Rom atau tidak? Hati-hati junjungan, ia menjebak. Perlihatkan uang logam. Gambar dan nama siapakah ini? Kaisar! Maka berikan pada Kaisar yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah yang menjadi hak Allah. Apa jawabmu? Tadi tentang pajak, Yesus menjawab dengan sangat sempurna. Apakah Yesus membayar pajak? Ya, Yesus membayar pajak. Mengapa Yesus bersedia membayar pajak? Yesus itu adalah seorang Yahudi karena ayah dan ibunya berasal dari Yahudi. Dia tinggal di tanah Yahudi. Maka sebagai warga Yahudi, ia harus taat pada apa yang diberikan Kekaisaran Romawi pada saat itu menduduki atau menjajah bangsa itu. Ya, rajanya tentu bernama Herodes ya. Sebagaimana kekaisaran atau kerajaan lain, Kekaisaran Romawi dan kerajaan Idumea pun memiliki aturan yang mengikat seluruh rakyatnya. Salah satunya ialah mereka harus membayar pajak. Orang yang tidak membayar pajak dianggap melawan raja. Apa yang dilakukan orang Farisi untuk menjerat Yesus? Tunjukkanlah bagaimana jeratan itu. Pada umumnya, orang Yahudi tidak setuju dengan penjajahan. Dan Yesus sendiri juga sebenarnya tidak setuju karena membayar pajak itu seharusnya adalah jika Yesus mengatakan boleh, berarti Yesus dapat ini seperti ini ya. Maka Yesus itu dijebak kalau dia mengatakan boleh membayar pajak, dia akan dianggap menjadi pengkhianat Yahudi bangsanya ya. Tapi kalau dia mengatakan tidak, berarti ia melawan kekuasaan Romawi yang sah pada saat itu. Namun Yesus menjawab dengan sangat tepat. Berikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Bagaimana jawaban Yesus terhadap pertanyaan orang-orang Farisi yang menjeratnya? Ketika dia ditagih mengenai pajak pun sebenarnya Yesus telah mengatakan hal yang benar ya, bahwa orang pribumi itu tidak dikenakan pajak. Namun agar tidak menjadi batu sandungan, Yesus pun membayar pajak itu. Apa yang dapat kita teladani dari Yesus berhubungan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara? Nah, Yesus pun mengikuti prosedur yang terjadi, tetapi tidak melupakan apa yang menjadi haknya, hak Allah. Ya. Nah,
karena itu orang Katolik wajib menjadi warga negara yang taat dan kritis, sekaligus umat beragama yang taat pula. Keterlibatan dalam hidup bernegara untuk membangun kesejahteraan bersama-sama, nilainya dengan kebaktian pada Tuhan. Nah, Suster sudah menyediakan juga tugas di e-learning sesi 2. Ada 5 pertanyaan uraian. Suster harap kamu bisa mengerjakannya dengan baik. Nah, kita akan lihat dulu ya bagaimana saya akan pandu untuk kelas 6. Anak-anak kelas 6, Suster harap pada saat pengerjaan tugas-tugas di e-learning, tolong diperhatikan dengan seksama ya. Contohnya yang kemarin ya, coba diperhatikan. Jangan kalau kita buka e-learning langsung maunya start mengerjakan tugas itu. Tapi awalnya adalah kita melihat dulu judulnya, lalu perhatikan. Apabila ada PowerPoint yang diberikan Suster, kamu bisa buka, boleh dulu. Atau link YouTube Suster menjelaskan, boleh juga dibuka, dibaca, didengarkan kembali. Kemudian PDF yang bisa kamu buka, boleh kamu buka dan kamu pelajari. Kalau semua ini sudah siap, barulah kamu merasa sudah siap dan sudah mampu, maka kamu masuklah ke start. Barulah kamu memulai pekerjaan atau tugas yang diberikan para guru. Nah, dengan begitu, semoga hasilnya sangat memuaskan. Suster harap kalian tidak ada lagi yang diam kalau kita teliti dan kita bertekun. Jangan kendur semangat belajar walau di rumah. Suster harap kalian bisa tetap memelihara diri, kerajinan, supaya kita tetap bersemangat. Nah, anak-anak yang baik, dengan demikian bab 1 sesi kedua kita sudah selesai. Suster harap kalian bisa mempelajarinya dengan baik. Salam sehat, salam semangat. Kita tutup pertemuan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Salam semangat, salam sehat, dan semangat belajar untuk kita semua. Berkah dalam